Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Dr. Dinto Juwangga, Prof. dan Dokter, serta Mas Mbak semua yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Izinkan saya menyampaikan bacaan divisi toraks mengenai shock dan trauma toraks di ATLS edisi 10. Untuk yang pertama, kita ketahui bahwa fisiologi dari jantung itu, cardiac output itu dipengaruhi oleh heart rate dan juga stroke volume, di mana apabila terjadi perubahan kondisi seperti terjadinya perdarahan, itu akan eh, terjadi suatu kompensasi, di mana ketika terjadi perdarahan itu akan terjadi peningkatan heart rate untuk mencukupi dari cardiac output-nya. Di mana juga stroke volume ini nantinya juga dipengaruhi oleh preload, myocardial contractility, serta afterload. Nah, dari definisi shock itu sendiri merupakan abnormalitas dari sistem sirkulasi di mana volumenya itu terjadi eh, kehilangan volume dan mengganggu sirkulasi dan nantinya akan terjadi gangguan dari perfusi dan oksigenasi. Di mana apabila terjadi kehilangan volume, kehilangan darah itu akan terjadi progresif dari vasokonstriksi dan terjadilah peningkatan heart rate untuk menjaga agar cardiac outputnya tetap tercukupi, dan ini merupakan salah satu gejala shock, yaitu terjadinya peningkatan heart rate, di mana tetap kita harus lakukan untuk menghentikan sumber perdarahan tersebut, di mana apabila terjadi shock hemoragik, itu yang paling penting adalah kontrol perdarahan, sumber perdarahan, dan juga mengganti dari volume yang hilang. Baik bisa dengan cairan kristaloid ataupun dengan darah. Nah, kita ketahui sendiri bahwa dari mulai ATLS itu kita harus evaluasi dari airway-nya, harus clear terlebih dahulu, kemudian ventilasinya clear, baru kita bisa masuk ke sirkulasi. Di mana apabila kita curigai dari pasien tersebut akralnya sudah mulai dingin, kemudian juga pasiennya takikardi, kita curigailah dengan shock. Untuk shock itu ada batasan sesuai dengan umur. Ada kalau infan itu lebih dari 160 kali per menit, kemudian untuk usia sekolah itu lebih dari 140 kali per menit, anak-anak lebih dari 120, dan dewasa ketika heart rate-nya lebih dari 100, bisa kita curigai pasien ini terkena shock. Nah, untuk beberapa klasifikasi dari shock, ini juga tetap harus kita ketahui bahwa nggak cuman ada shock hemoragik, ada juga shock-shock yang lain, sehingga kita harus tetap kenali pasien ini ada pada kondisi shock yang hemoragik ataukah shock kardiogenik, kemudian juga tamponet atau obstruktif, tension juga masuk di shock obstruktif, dan septic shock, dan juga neurogenic shock. Di mana dari klasifikasi dari perdarahan ini dibagi dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Jadi bisa kita lihat di sini untuk tabelnya bahwa untuk kelas 1 itu kehilangan perdarahannya sekitar kurang dari 15%. Kemudian untuk kelas 2 ini kisaran 15 sampai 30%, untuk kelas 3 31 sampai 40%, dan kelas 4 ini lebih dari 40%. Yang kita ketahui bahwa bisa dilihat di sini untuk awalnya heart rate ini masih tercukupi, namun ketika dia sudah masuk di kelas 2 ini sudah mulai meningkat. Bahkan blood pressure itu baru turun ketika di kelas 3. Sehingga yang tadi kami jelaskan di awal bahwa tetap yang harus dilihat ini untuk gejala awal itu adalah heart rate-nya. Nah, untuk di kelas 3 dan kelas 4 baru blood pressure-nya itu turun. Kemudian untuk di respiratory rate-nya juga RR-nya meningkat di kelas 3 dan kelas 4. Untuk urine output-nya pun baru terjadi penurunan ketika di kelas 3 dan kelas 4. Nah, tetap dari awal kita evaluasi terlebih dahulu, airway, breathing itu harus clear, kemudian sirkulasinya ini kita evaluasi kontrol sumber perdarahan,
Kemudian juga evaluasi dari JCS-nya. Apabila pasiennya awal itu penurunan kesadaran, kemudian kita ada tanda-tanda perdarahan, kemudian kita resusitasi. Nah, bisa dievaluasi ulang dari JCS-nya. Untuk exposure, kita tangani jangan sampai pasiennya terjadi hipotermi. Kemudian eh, diberikan dekompresi dengan NGT atau OGT dan juga dilakukan pemasangan eh, kateter untuk produksi dari menilai dari urin outputnya. Nah, untuk dari shock management ini biasanya kalau pada orang dewasa itu menggunakan dari eh, vascular access dengan yang kaliber paling besar biasanya 18 gauge, pasang double IV line, kemudian bisa diberikan 1 liter cairan kristaloid untuk orang dewasa, namun pada anak-anak biasanya diberikan 20 cc per kilogram berat badan eh, saat itu anaknya kurang dari 40 kilogram. Terus kita lihat dari mulai hmm, apa responnya. Di sini ada yang responnya itu baik, yaitu rapid respon, kemudian transient respon dan minimal. Nah, untuk penggunaannya itu bisa kita lihat kalau dia yang rapid respon, lalu dia langsung kembali dan heart rate-nya sudah mulai normal, kemudian awalnya blood pressure-nya sudah mepet di 80/60 atau 90/60 dia bisa kembali. Nah, kalau untuk yang di transient atau di minimal ini bisa kita gunakan eh, untuk penggunaan darah apabila memang pasiennya ini terjadi perdarahan. Gitu. Kemudian, nah, dari mulai penggunaan produk darah itu fungsinya juga untuk eh, selain untuk mengisi volume di intravaskular, dia juga bisa meningkatkan oksigenasi eh, pada pasien tersebut dikarenakan kehilangan darah yang awalnya sebelum hilang, bisa digunakan eh, PRC pada pasien ini dengan yang cross match. Namun apabila cross match-nya itu tidak didapatkan, bisa diberikan yang golongan darah O, PRC yang golongan darah O untuk mencegah terjadi eksaminasi. Kemudian juga cegahlah pasien ini agar tidak jatuh pada keadaan hipotermi eh, dengan pemberian dari dihangatkan dengan blanket dan juga ketika dilakukan transfusi ataupun dilakukan pemberian cairan itu dihangatkan. Ada untuk diberikan dihangatkan. Kemudian masuk ke bab berikutnya yaitu tentang trauma toraks, di mana trauma toraks ini eh, mengakibatkan mortality yang cukup tinggi. Namun pada trauma toraks ini apabila ditangani dengan baik, kurang dari 10% dari trauma tumpul toraks dan hanya sekitar 15-30% trauma yang membutuhkan intervensi operasi. Di mana dari trauma toraks ini bisa mengakibatkan terjadinya hipoksia, hiperkarbi, maupun asidosis. Di mana dari hipoksia itu akan mengakibatkan terjadinya metabolic acidosis dan apabila pasien ini hiperkarbi itu bisa terjadi respiratory acidosis. Nah, kalau untuk yang di ATLS edisi 10 ini ada perbedaan sedikit dengan yang sebelumnya bahwa kalau ini dibaginya seperti ini, Dok. Ada yang life threatening injury dan potensial life threatening. Pengelompokannya juga dibedakan dengan yang sebelumnya di mana kalau untuk yang life threatening ini ada airway obstruction, tracheobronchial tree injury, tension pneumothorax, open pneumothorax, massive hematothorax, cardiac tamponade, dan traumatic circulatory arrest. Nah, untuk yang di potensial life threatening ini dia dibagi dengan simple pneumothorax, hematothorax, pleural chest, pulmonary contusio, blunt cardiac injury, traumatic aortic disruption, traumatic diaphragmatic injury, dan blunt esophageal fracture. Untuk
Yang life threatening terlebih dahulu kita bahas, di mana airway obstruction ini eh, biasanya apabila terjadi gangguan pada airway-nya, pada pasien yang terjadi perdarahan, kemudian muntah dan mengganggu airway-nya, itu bisa terjadi aspirasi ke airway-nya sehingga mengganggu dari pertukaran gas yang di airway tersebut. Dari itu mengganggu pertukaran gas sehingga pada primary survey bisa kita lihat bahwa pasien tersebut bisa terjadi air hunger, kemudian juga ada retraksi, dan juga apakah dilihat apakah ada benda asing pada airway-nya. Kemudian bisa muncul gangguan suara seperti stridor, gargling, atau snoring. Yang paling penting adalah kita tangani dari mulai airway obstruction-nya, kemudian apabila didapatkan adanya muntahan ataupun darah, bisa disuction untuk dibersihkan di airway-nya. Kemudian untuk di tracheobronchial tree injury ini, kebanyakan terjadi pada sekitar 1 inci dari karina. Eh, Mortalitasnya cukup tinggi, di mana eh, ini juga bisa mengakibatkan terjadinya tension, pneumotoraks, dan juga pneumoperikardium. Di mana gejalanya itu seperti nanti bisa terjadi hemoptysis, kemudian tensi pneumotoraks, kemudian cervical subcutaneous emphysema. Nah, kalau untuk penanganannya bisa dilakukan bronkoskopi, juga kemudian bisa di placement definitive airway-nya dengan fiber optical assisted endotracheal tube placement. Nah, kalau untuk tension pneumotoraks, di mana kondisi ini adalah terjadi one way valve pada paru. Nah, di sini ada udara yang masuk ke rongga pleura, namun dia justru nanti terperangkap di rongga pleura tersebut dan menekan dari paru tersebut. Di mana kondisi tension pneumotoraks ini akan mengakibatkan terjadinya penurunan dari venous return, dan juga eh, akibatnya bisa terjadi penurunan dari cardiac output. Eh, Sehingga pada kondisi tension pneumotoraks ini beberapa gejalanya yaitu seperti nyeri dada, air hunger, kemudian peningkatan respiration rate, kemudian respirasi distress, takikardi, hipotensi, kemudian juga adanya deviasi trakea ke arah kontralateral, kemudian juga penurunan suara nafas pada sisi yang sakit, eh, kemudian juga untuk dia seperti bulging pada hemitoraks yang terkena tension tersebut, dan juga adanya distensi dari vena di leher, kemudian juga perkusinya hipersonor, dan penurunan dari saturasi, dan biasanya pada kondisi yang terlambat itu muncul manifestasi cyanosis, di mana di ATLS ini dijelaskan bahwa selain penggunaan needle dekompresi pada eh, second ICS midclavicular line pada orang dewasa, ini pada anak-anak, namun pada orang dewasa disarankan di ICS 4 atau 5 di mid axillary line. Nah, selain itu juga bisa dilakukan finger thoracostomy. Nah, selanjutnya dari antara penggunaan needle ataupun finger thoracostomy nantinya dilanjutkan dengan insersi chest tube pada kondisi tensi pneumotoraks. Kemudian di sini open pneumothorax, di mana open pneumothorax ini apabila terjadi kondisi adanya luka dan juga adanya eh, sucking wound yang diameternya kurang lebih 2/3 dari trakea ataupun lebih dari 2/3, sehingga udaranya ini juga terperangkap di dalam cavum pleura. Sehingga pada kondisi ini bisa kita lakukan penanganan yaitu dengan memberikan plester 3 posisi pada eh, kondisi sebelum prehospital. Kalau dijelaskannya di ATLS itu prehospital, di mana tujuannya yaitu dia bisa mengeluarkan udaranya lewat satu sisi ini dan mencegah untuk masuk udaranya lewat
dari udara luar mencegah masuk ke dalam. Selanjutnya bisa dilakukan eh, pemasangan chest tube juga. Untuk masif hematotoraks, di ATLS itu dijelaskan bahwa adanya akumulasi darah sekitar lebih dari 1.500 pada sisi hematotoraks yang sakit. Di mana dari masif hematotoraks ini akan juga mengakibatkan kompresi dari paru-paru dan menghambat dan mengganggu dari oksigenasi serta ventilasi. Nah, untuk masif hematotoraks ini diperlukan penanganan yaitu eh, torakotomi untuk satu menghentikan sumber perdarahannya juga dan juga memperbaiki dari proses oksigenasi dan ventilasinya. Sehingga pada kondisi ini memang diperlukan tata laksana bedah agar eh, untuk memperbaiki kondisi pasien. Biasanya sumbernya bisa dari arteri interkostalis ataupun dari eh, di arteri mamari. Kemudian untuk kardiak tamponet ini adalah kondisi di mana terjadinya kompresi atau penekanan jantung akibat adanya cairan di kantung perikardiumnya. Dari adanya cairan atau darah tersebut bisa mengakibatkan penurunan dari cardiac output. Di mana kenapa? Karena kondisi dari perikardium ini dia merupakan struktur yang fix fibros sehingga apabila terjadi eh, penambahan volume justru malah dia akan mengganggu dari kontraksi dari jantung tersebut. Biasanya gejala yang bisa muncul itu yaitu suara jantung menjauh, hipotensi dan juga eh, pelebaran dari vena. Untuk penanganan kardiak tamponet ini sendiri sebenarnya eh, di bisa dilakukan untuk definitifnya itu ya sternotomi ataupun dari torakotomi untuk satu melihat sumber perdarahannya dari mana. Namun apabila tidak bisa dilakukan torakotomi ataupun sternotomi bisa dilakukan perikardiosintesis. Tapi dijelaskan di ATLS tersebut perikardiosintesis itu bukan definitif terapi untuk kardiak tamponet. Nah, ini ada juga tambah traumatic circulatory arrest, di mana pasien yang terjadi penurunan kesadaran dan eh, pasien yang tidak ada nadinya dan juga dicurigai PEA atau ventricular fibrilasi ataupun asistol pada pasien-pasien yang trauma, ini bisa kita sebut dengan traumatic circulatory arrest, di mana untuk tata laksananya di sini, mohon maaf ini agak kecil sedikit, eh, bisa dijelaskan bahwa apabila ada pasien dengan traumatic circulatory arrest, bisa kita lakukan yang pertama itu adalah CPR. Kemudian eh, lakukan CPR, kemudian dan juga apabila dia tidak ROSC, bisa kita curigai pasien ini sebagai tension pneumotoraks sehingga bisa kita lakukan dekompresi eh, pada hemitoraks dextra dan sinistra dengan eh, finger torakostomi yang tadi dijelaskan itu kanan kiri karena kita menganggap bahwa ini kemungkinannya tension pneumotoraks. Kemudian pada pasien ini juga bisa dilakukan dipersiapkan untuk eh, torakotomi, bahkan ini nanti terakhir bisa sampai kita lakukan untuk masase internal. Nah ini untuk yang kondisi traumatik circulatory arrest. Sambil kita evaluasi apabila pasiennya ROSC, kita stabilkan lagi. Nah untuk yang potensial life threatening, ini ada simple pneumotoraks yang tadi, tapi tidak terjadi tension. Jadi kondisi ini pasiennya nggak tension, tidak terjadi hipotensi, kemudian memang ada udara yang terperangkap pada kondisi pasien ini. Bisa dilakukan untuk pemasangan chest tube. Untuk hematotoraks yang biasa itu perdarahannya kurang dari 1.500, dia darahnya ada berakumulasi di kavitas dari pleuranya, kemudian juga
sering akibat dari interkostal ataupun pembuluh darah besar dan memari. Nah, ini untuk yang flail chest dan pulmonary contusio, di mana flail chest ini adalah kondisi terjadinya fraktur multiple, fraktur kosta, dua atau lebih frakturnya pada dua kosta, sehingga pasien ini terjadi flail. Flail itu adalah gerakan nafas paradoksal, di mana kalau kita tahu ketika kita inspirasi itu rongga dadanya cenderung akan mengembang. Namun pada kondisi flail ini rongga dadanya itu cenderung diam, sehingga seakan-akan pasien dengan flail itu ketika dia narik nafas itu di segmen yang mengalami flail itu cenderung masuk ke dalam. Jadi eh, bisa kita lihat kondisinya klinisnya seperti itu. Dan ketika dia menghembuskan nafas, justru malah segmen yang flare itu seperti keluar. Itu karena adanya tadi ada dua titik patahan dan pada dua atau lebih kosta yang berdekatan. Untuk kontusio paru di sini eh, biasanya terjadi akumulasi cairan ataupun darah pada jaringan paru yang dapat mengakibatkan adanya gangguan ventilasi dan cenderung akan terjadi hipoksia, di mana eh, pemberian oksigen, adekuat ventilasi, dan juga pemberian cairan itu dibutuhkan untuk pasien-pasien dengan kontusio pulmonum. Dan juga jangan lupa pemberian anti nyeri pada pasien dengan flair dan kemudian untuk blunt cardiac injury, di mana blunt cardiac injury ini biasanya terjadi karena trauma tumpul akibat kontusio pada miokardial, otot miokardiumnya, kemudian juga eh, bisa terjadi hipotensi, disritmia, sehingga diperlukan pemeriksaan EKG untuk pada pasien-pasien dengan blunt cardiac injury ini untuk melihat apakah ada gangguan aritmia atau tidak pada pasien-pasien dengan trauma. Kemudian juga ini traumatic aortic disruption, di mana biasanya sering terjadi kematian mendadak pada pasien kecelakaan KLL ataupun pada pasien yang jatuh dari ketinggian. Eh, di sini dapat dilihat dengan tanda-tandanya adalah adanya pelebaran dari mediastinum pada pasien post trauma karena kan adanya eh, robekan pada aorta juga. Kemudian untuk traumatic diaphragmatic injury ini bisa didapatkan apabila ada problem, yaitu pada diafragmanya didapatkan adanya gambaran udara di hemitora, di ini gambaran eh, udara seperti saluran cerna, yaitu gaster masuk ke hemitoraks sinistra. Untuk rib, sternum ataupun scapular fraktur ini pasiennya biasanya nyeri. Nah, kalau dia nyeri itu cenderung akan mengakibatkan untuk refleks untuk nafasnya pasiennya malas bernafas, kemudian juga pasiennya sulit untuk batuk. Kita ketahui sendiri bahwa pasien untuk batuk itu adalah mekanisme untuk membersihkan jalan nafas dari sekret. Apabila pasiennya sulit untuk batuk, retensi sputum di situ cenderung bisa mengakibatkan pasiennya pneumonia ataupun atelektasis. Sehingga penggunaan untuk anti nyeri pada pasien dengan fraktur kosta ataupun sternum ini penting. Kemudian ini juga kita harus hati-hati pada pasien-pasien dengan fraktur kosta di 4 sampai 9 ini bisa potensial terjadi eh, dia bisa mengenai organ di dalamnya dan bisa terjadi pneumotoraks ataupun hematotoraks. Sedangkan untuk yang kosta 10 sampai 12 ini bisa mengenai dari
spleen ataupun heparnya. Nah, untuk eh, kesimpulannya yaitu eh, traumatoraks ini adalah suatu kondisi yang mortalitasnya cukup tinggi apabila tidak ditangani dengan baik, dan juga untuk penanganannya harus kita ketahui bahwa harus dilihat dari X-ray, kemudian juga lab dan juga EKG, dan harus ditangani dengan baik agar kondisi ini tidak sampai jatuh pada kondisi ARDS ataupun kematian. Sehingga untuk penanganannya bisa tetap kita pelajari lebih baik, dan eh, semoga pasiennya juga bisa membaik. Eh, Terima kasih. Mungkin sekian dari presentasi saya. Terima kasih, dokter. Selamat pagi.